penafsiran tentang as-sirat al-mustaqim yang kita minta di ayat yang ke-6. Kemarin kami sudah sebutkan yang pertama adalah dinullah. Siratul mustaqim itu maksudnya adalah dinullah, agama Allah. Ya. Ada menafsirkan yang dimaksud dengan siratul mustaqim itu adalah al-haq, yaitu kebenaran. Ada mengatakan as-siratul mustaqim itu adalah nabi. Ya. Dan masih ada beberapa penafsiran lainnya. Namun yang banyak ditafsirkan ulama itu adalah as-sirat al-mustaqim itu adalah al-Islam atau agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita pahami juga bahwa dalam Al-Qur'an itu kadang kita temukan ada ayat ditafsirkan dengan ayat. Ya, ada ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an juga. Baik itu ayat Al-Quran yang menafsirkan ayat itu ada di ayat berikutnya atau mungkin ada di surat yang lain. Ya. Ini yang disebut dengan oleh para ulama tafsirul Qur'ani bil Qur'an, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Ini banyak dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Al-Qari'ah, ya. Ya, dalam surah Al-Qari'ah tentang Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kata Al-Qari'ah itu Allah tafsirkan sendiri. Ya, pada ayat ayat yang ketiga. Kemudian begitu juga Al-Hawiyah di surah Al-Qari'ah itu Allah tafsirkan sendiri. Ya, At-Tariq misalnya. Dalam surah At-Tariq, ya. Wa Tariq wa ma adraka mat-Tariq. Kemudian Allah tafsirkan sendiri di ayat yang ketiga. Dan ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Nah, di sini di ayat yang ke-6 Allah tafsirkan juga dengan ayat, yaitu ada di ayat yang ke-7. Ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa maksud as-siratal mustaqim? Menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada di ayat yang terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang kita minta, jalan yang lurus yang kita minta itu ada dua. Yang pertama adalah pada kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Lalu yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selain jalan orang-orang yang telah Engkau murkai dan orang-orang yang telah Engkau sesatkan. Nah, ini yang kita minta tidak kurang dari 17 kali dalam sehari. Kita minta petunjuk ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus di sini? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, selain jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Kita lihat di sini penafsiran para ulama yang diantaranya ditulis oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya terkait dengan siapa sih yang dimaksud dengan orang-orang diberikan nikmat. Ya. Karena setiap baca Al-Fatihah kita minta sama Allah. Ya, kita minta sama Allah. Ya, minta petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang diberikan nikmat itu? Maka jawabannya adalah sebagaimana di beberapa penafsiran para ulama. Yang pertama, yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka itu adalah humul madhkuruna fi suratin Nisa, yaitu mereka yang telah disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 69 dan ayat 70. Ini yang tadi kami maksudkan tafsir Quran dengan Quran. Ya. Di Al-Fatihah kita minta jalan orang diberikan nikmat. Siapa mereka? Jawabannya ada di surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Orang yang diberikan nikmat itu yang ada di surah Nisa ini adalah Allah berfirman, wa may yuti'illaha, dan barang siapa yang taat kepada Allah, war rasula, dan taat kepada Rasul, faulaika, maka mereka itu ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, yang pertama adalah para nabi. Jadi ketika kita minta petunjuk dari Allah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus, kemudian jalan yang lurus yang kita minta itu adalah jalan orang-orang diberikan nikmat. Siapa mereka? Yaitu an-nabiyyin, yang pertama adalah para nabi. Yang kedua wasiddiqin, yaitu orang-orang yang siddiq, jujur. Kemudian yang ketiga wasyuhada, ya, yaitu orang-orang yang syahid. Dan yang keempat wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baiknya teman. Dzalikal fadlu minallah, itulah karunia atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, ketika kita minta jalan orang-orang diberikan nikmat, maka yang harus kita pahami adalah golongan yang diberikan nikmat sebagaimana ditafsirkan dalam surah An-Nisa tadi ada 4 tadi. Para nabi, ya, as-siddiqin, orang-orang yang jujur, kemudian asyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan yang ketiga adalah as-salihin, orang-orang yang soleh. Jalan mereka inilah yang kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka itu adalah wahasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baiknya teman, ya. Ini penafsiran yang pertama terkait dengan orang yang diberikan nikmat itu, yaitu 4 golongan tadi. Kemudian ada juga di sini disebutkan dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi' bin Anas, yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah humun nabiyyun, yaitu mereka para nabi. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhuma, yaitu humul mu'minun, orang diberi nikmat itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, sebagaimana perkataan Waqi', humul muslimun, yaitu orang-orang Islam. Dan yang kelima, menurut penafsiran Zaid ibnu Aslam, yang dimaksud dengan orang diberi nikmat itu adalah humun nabi wa man ma'ah, yaitu nabi dan para sahabatnya, ya. Terlepas dari perbedaan pendapat kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini sebenarnya sudah masuk semua di penafsiran yang pertama dalam surah An-Nisa, ya. Karena penafsiran yang kedua yaitu para nabi, penafsiran yang ketiga adalah orang beriman, penafsiran keempat adalah orang Islam, penafsiran kelima nabi dan para sahabatnya. Ya, semuanya ini, keempat-empatnya ini sebenarnya sudah masuk dalam 4 golongan yang ada di surah An-Nisa tadi, ya. Jadi jemaah sekalian, ketika kita meminta jalan orang diberikan nikmat, maka yang kita harapkan, yang kita mohon kepada Allah, ya, yang kita hadirkan dalam hati kita ketika kita membaca an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, ya, kita mohon petunjuk Allah agar diberikan jalan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat dari 4 golongan tadi, para nabi, kemudian as-siddiqin, orang-orang yang jujur,
Dan yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang mati syahid. Yang keempat adalah as-salihin, yaitu orang-orang yang saleh. Kemudian kalimat selanjutnya ghairil maghdubi. Nah, ini juga kita minta sama Allah ini. Selain jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai? Ya. Ada banyak riwayat sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan golongan yang dimurkai itu adalah al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat itu adalah An-Nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Ini ada banyak riwayat sahih. Ada sekitar 4 hadis sahih yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang menunjukkan makna bahwa yang dimaksud dengan al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi, sedangkan ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi dimurkai dan kenapa orang Nasrani itu masuk kategori sesat? Sementara kedua-duanya semuanya sesat dan dimurkai sebenarnya. Tapi kenapa ditafsirkan secara khusus seperti itu? Maka di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa kullu minal yahudi wan nasara dalun maghdubun alaih. Semua golongan Yahudi dan Nasrani itu sama-sama sesat dan dimurkai. Ya. Lakin akhassu awsafil yahud al-ghadab. Tapi sifat khusus yang melekat pada orang Yahudi itu berdasarkan banyak ayat Al-Qur'an itu adalah sifat maghdub ini, ghadab. Allah murkai, Allah marahi mereka. Ini sifat yang melekat sama orang-orang Yahudi. Ya. Makanya ada yang Allah Subhanahu wa taala rubah mereka jadi seekor monyet, ada yang Allah rubah mereka jadi seekor anjing, babi. Ya, dan masih banyak lagi siksaan-siksaan lain yang diperoleh oleh orang-orang Yahudi ini. Ya. Kemudian wa akhassu awsafin nasara ad-dalal. Dan sifat khusus yang melekat pada orang Nasrani itu adalah sesat. Alasan yang paling utama disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, karena orang Yahudi kenapa dimurkai? Ya'lamun wala ya'maluna. Mereka tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Jadi kami ulangi, apa sebabnya kenapa orang Yahudi itu dimurkai? Ya'lamun, mereka tahu ilmunya, tahu kebenarannya, wala ya'maluna bih, namun tidak mau mengamalkannya. Ya. Para ulama sepakat orang yang tahu kebenaran tidak mau mengamalkan, ya, tidak mau mengamalkannya, maka ini menjadi sebab datangnya kemarahan Allah. Tahu sholat itu wajib tapi tidak mau sholat, ini jadi sebab Allah itu akan marah. Tahu ini perbuatan haram tapi masih dikerjakan, maka ini menjadi sebab kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya orang Yahudi itu Allah sebut sebagai al-maghdub. Tahu tapi enggak mau amalkan. Kemudian orang Nasrani itu kebalikannya. Ya'malun wala ya'lamun. Mereka mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Ya, mereka mengerjakan sesuatu tanpa dasar petunjuk. Ya. Dan ini Allah sebutkan, ya, dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 77 itu Allah sebutkan kesesatan mereka, ya, kesesatan orang-orang Nasrani itu. Ya'malun, mereka mengamalkan sesuatu, wala ya'lamun, tanpa mengetahui landasannya, tanpa ada petunjuknya, sehingga mereka disebut dengan sesat. Maka yang menjadi bahan renungan kita bahwa apakah dua sifat ini ada dalam diri kita atau tidak? Ya. Karena hukum Allah yang berlaku pada orang Yahudi dan Nasrani itu sudah jelas, baik dunia dan akhirat. Ya. Yang menjadi bahan tadabbur kita, renungan kita adalah, adakah dua sifat ini dalam diri kita? Dua sifat yang terlaknat dan sifat terlaknat dan sifat yang tersesat ini. Ada enggak misalnya kita mengetahui suatu kebenaran kemudian kita tidak mengamalkannya, terutama perkara yang wajib, ya. Perkara yang wajib dan perkara yang haram. Kita tahu ini wajib
tapi tidak kita kerjakan. Kemudian juga ada enggak dalam keluarga kita? Gak usah kita jauh-jauh, misalnya dalam lingkungan keluarga kita. Kita tahu misalnya jilbab itu wajib, misalnya bagaimana dengan keluarga kita. Ini contoh. Kita tahu sholat itu wajib, bagaimana dengan tanggung jawab kita terhadap keluarga kita. Ya, karena jemaah sekalian, ya, ini terutama kita sebagai orang tua, ini tanggung jawabnya sangat besar. Ya, tanggung jawabnya sangat besar terhadap pendidikan rumah tangga kita. Ya. Sekali lagi ini bisa jadi bahan renungan. Ya. Kenapa harus kita renungi ayat ini? Karena 17 kali, tidak kurang dari 17 kali kita baca, kita minta sama Allah setiap sholat. Jangan sampai kita minta sesuatu, namun kita tidak mau mengamalkan apa yang kita minta. Ini yang jadi masalah tersendiri jemaah sekalian. Kita minta sesuatu tapi kita tidak mau mengamalkan apa yang kita minta. Jangan sampai seperti ya orang Yahudi ketika minta seorang nabi dengan sifat-sifat tertentu, lalu Allah kirim Nabi Muhammad. Ya, Allah kirim Nabi Muhammad sesuai dengan sifat-sifat yang ada dalam kitab mereka. Begitu datang Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, mereka tidak mau. Allah katakan falamma arafuhu kafaru bihi. Ya. Ketika Allah utus orang yang telah mereka ketahui sesuai dengan ciri-ciri ada dalam kitab mereka, kafaru bihi. Mereka ingkar terhadap atau mereka kafir terhadap Nabi Muhammad. Tadinya mereka minta sama Allah, ya. Karena maunya mereka nabi di akhir zaman. Nabi yang terakhir itu adalah dari golongannya Ishak, keturunannya Ishak. Tapi Allah utus Nabi Muhammad dari keturunannya Ismail. Ya. Sehingga mereka tidak mau beriman. Nah, dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita selalu minta hidayah sama Allah, tapi kadang kita lalai untuk merawat hidayah itu. Kita selalu minta hidayah kepada Allah, namun kita lalai untuk melakukan sebab-sebab agar hidayah itu selalu ada atau agar Allah memberikan hidayah. Dan yang paling banyak dilalaikan oleh kaum muslimin itu adalah ada di ayat yang ke-7 ini. Minta jalan orang-orang diberikan nikmat, tapi kadang susah mengikuti jalannya orang-orang soleh, susah mengikuti jalannya para nabi, ya. Dan bahkan justru mengikuti jalan yang kedua. Nah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari dua sifat yang terakhir di surah Al-Fatihah ini yang selalu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tahu kebenaran lalu kita berpaling darinya. Kita tahu kebenaran lalu kita menentang kebenaran. Yang kedua, jangan sampai kita mengamalkan suatu amalan tanpa dasar ilmu, tanpa dasar petunjuk. Karena sesungguhnya Rasulullah sungguh tegas ya, dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah, barang siapa melakukan suatu amalan tanpa petunjuk dari kami maka dia ditolak. Ya, maka dia ditolak. Itu pentingnya. Kenapa di setiap ibadah yang kita kerjakan itu butuh dalil, butuh landasan, butuh petunjuk dan contoh dari Rasulullah SAW, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi. Ya, ala unabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah saya tunjukkan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya di dunia? Ulaikal ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang telah sesat amalannya di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka telah mengira kami telah melakukan perbuatan yang baik. Ya. Jadi anggapan kita ini sudah baik, tapi ternyata tidak baik menurut Allah, tidak baik menurut Rasul karena tidak ada petunjuknya. Jadi agar kita tidak salah dan keliru, agar ibadah yang kita kerjakan tidak ditolak, maka itu pentingnya semua ibadah harus berdasarkan petunjuk. Ada dalil, ada petunjuk, ada landasannya, ada contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan telah disampaikan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dengan hidayahnya, ya, menunjukkan kita ke jalan seperti jalan orang-orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
serta Allah menjauhkan kita dari dua sifat tadi, al-maghdub dan ad-dhalin, yaitu dilaknat, dimurkai dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat atau dimurkai karena tahu tidak mau mengerjakan, dan tersesat tidak tahu landasannya tapi mengerjakannya. Demikian, mohon maaf sudah agak panjang ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada hal-hal yang keliru yang kami sampaikan, sekali lagi ya mohon dikembalikan kepada kami agar kita sama-sama meniti jalan kebenaran, kita sama-sama kembali kepada kebenaran. Sekian kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عيني يذرف والقلب حبا يرجي